Film Sumala adalah sebuah film keempat tahun ini dari Mas Rizal Mantovani. Menurut gue sendiri, film ini adalah film paling terlupakan dibanding ketiga film sebelumnya. Kenapa gitu? Yuk kita bahas aja. Sebelum gue mulai, gue pengen mencanangkan gerakan anti top down shot mobil dari atas itu ya. Soalnya sekarang lebih parah. Top down shotnya ada 2. Ya, begitulah. Kayaknya tidak ada film horor yang tidak ada shot top down itu. Menyebalkan. Sumala, sebuah film yang kira-kira message yang mau diangkat adalah ketika membeli barang harap diperiksa dan dibaca baik-baik dulu terms and condition-nya. Film yang lagi-lagi menghiasi layar bioskop dengan jualannya yang berupa berdasarkan kisah nyata yang diambil dari thread Twitter seseorang. Film ini disutradarai oleh Mas Rizal Mantovani yang menceritakan tentang sepasang suami istri yang karena suatu keadaan diharuskan memiliki anak. Akhirnya sang istri karena mendengar omongan orang random yang kebetulan ngomongin hal yang sama. Wow, kebetulan sekali. Mendatangi ibu-ibu random yang tadi diomongin sama orang-orang random itu di tengah hutan yang cuma bisa dilewati menggunakan sampan dengan tukang perahu yang sok-sokan vibe misterius. Tapi mungkin dia cuma kesel ya karena usaha perahunya nggak terlalu laris. Karena orang yang mau jual jiwanya ke iblis kan rada sedikit ya dari penalaran gue. Ya gitulah. Long story short, akhirnya mereka punya anak. Kembar. Yang satu cantik dari bangsa manusia dan satunya jelek dari bangsa demit. Dan bapaknya karena benci banget sama orang jelek, nusuk anaknya yang jelek pakai pusaka keluarga. Dan film ini pun dimulai. Gue jadi kepikiran, si orang random yang nge-spill kalau istrinya pakai ilmu hitam buat melahirkan apakah punya anak kembar juga? Anak kembar 2 alam itu gitu maksudnya. Apa gimana? Seberapa banyak orang-orang yang berobat kembah itu dan punya anak juga ya? Apakah semuanya kembar? Cerita ini mungkin kita nggak akan pernah tahu ya. Sumala diperankan oleh Luna Maya sebagai Sulastri, Darius Sinathrya sebagai Sujiman, Kayla Rose Hill sebagai Sumala, Yvonne Daller sebagai Mbok Sum, Denino Basrial sebagai Sukir, Budi Gunawan sebagai Kusno, Denny Rahman sebagai Sabdo, Faren Arianda Khalif sebagai Little Sabdo, Sabdo kecil, nggak terlalu kecil kayaknya deh. Abyu Barakbah sebagai Abdi kecil, Ganesha Putra sebagai Sutrisno, Danang sebagai Abdi, Agus Yulian sebagai bapaknya Sutrisno, Ananda George sebagai Sukarjo, yang mana tuh Sukarjo ya? Christopher sebagai Jarun, Yusuf Oskan sebagai Jono, Jonathan Alvaro sebagai Supri, Attar Kribo sebagai Sukro, William Drew sebagai Banu. Sutradaranya tadi sudah disebut Rizal Mantovani dengan penulis dari Bats Illustration dan Rihim Junianti. Ini dibacanya gimana dah? Riham atau gimana? Gue nggak tahu. Ya pokoknya gitu ya. Penulisnya itu. Hal yang paling gue notice adalah mereka pakai mention teka-teki lagi. Udah 4 kali gue lihat ini mention dipakai. Pertama di teka-teki, terus lampir, terus satu lagi yang gue nggak ingat filmnya, kemudian ini. Apakah mention gede buat syuting film horor itu cuma ini guys? Secara imagery, gue rasa film ini cukup oke ya. Beberapa imagery-nya kelihatan sadis banget. Ada yang kepala bocah dijadiin sate lah, leher dipotong lah, tangan ditusuk pulpen lah. Pokoknya semua kegiatan sadis yang bisa lu impikan dari cerita horor Indonesia terjadi di sini. Tapi ya udah, hal itu cuma kayak toppingan kerupuk di bubur ayam yang nggak pakai ayam sama kaldu ya. Walaupun adegan sadisnya kriuk gitu, filmnya terasa hambar banget. Yang gue hampir mikir gue dijebak buat nonton drama keluarga seorang anak cacat yang dirundung keluarga sama masyarakat. Walaupun endingnya banyak adegan 17 plus, dari segi sadisnya, tapi gue rasa nggak nutupin rasa bosan gue yang keburu datang gitu setelah hampir 30 menitan ngeliat bocah cewek dibully bolak-balik dari segala sisi. Seakan dia orang yang baru aja diviralin penduduk Twitter. Beberapa karakternya gue rasa agak dibikin kurang konsisten, kayak misal karakter bapaknya yang marah-marah melulu, tapi pas berhadapan sama arwah anak yang dia bunuh sendiri, mewek setelah dikasih pesan moral gitu. Karakter Semala yang katanya akan baik hati juga nggak pernah ditunjukkan gitu, melakukan sesuatu yang baik gitu. Adanya disiksa mulu. Kasian deh. Dari segi pengambilan gambar, gue nggak bisa komentar banyak. Ladang Jagung kembali menjadi tempat serem yang tempat ngebantai orang gitu, dan no go kayak aja sih soal itu. Dari segi makeup karakter, gue rasa Sumalanya rada terlalu Pennywise ya dengan botak dia. Bagi gue pribadi kelihatan kocak sih, nggak serem. Jadi overall filmnya maaf nggak memberikan apa-apa buat gue appreciate. Sebentar lagi gue juga bakal lupa kayaknya film ini pernah ada. Gitu dulu kayaknya dari gue. Terima kasih telah mendengarkan. Thank you.